Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Belas anak di Sumatera Barat meninggal akibat penyakit misterius gagal ginjal akut. Ratusan anggota polisi di Bukit Tinggi ikuti tes urin. Kapolda Sumbar ditangkap polisi, hingga pelajar bolos ditangkap Satpol PP Padang. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Belas anak di Sumatera Barat meninggal dunia akibat terjangkit penyakit gagal ginjal akut. 10 di antaranya meninggal saat penanganan di RSUPM Jamil Padang. Sisanya meninggal di RSUD Rasyidin Padang dan RSUD Mentawai. Saat ini, Dinkes Sumbar sudah membentuk Satgas Gagal Ginjal Akut, bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, RSUPM Jamil, dan pihak lainnya. Hingga saat ini, sudah ada 22 kasus dugaan gagal ginjal akut yang dialami anak di Sumbar. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat mengatakan, saat ini ada 4 orang yang masih dirawat di RSUPM Jamil Padang di bawah pengawasan tim Satgas. Datanya adalah 22 kasus ya, 22 kasus di mana tadi ada yang meninggal 12 kasus, 10 di Jamil, 2 di luar Jamil. Kemudian masih ada yang dalam perawatan, 6 kasus. Sisanya ada yang sembuh, ada yang sembuh dengan tetap ada gangguan ginjalnya, ada yang sembuh dengan gangguan ginjalnya sudah membaik ya. Nah, itu ada istilahnya ada gejala-gejala sisa, ada yang sembuh sempurna, yang pulang ke rumah. Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan kasus tertinggi di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kementerian Kesehatan per 18 Oktober lalu melaporkan 206 kasus gagal ginjal akibat progresif atipikal atau gagal ginjal misterius yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Dari angka itu, 99 anak dilaporkan meninggal dunia. Meski belum bisa dipastikan penyebab penyakit ini, namun Dinas Kesehatan Sumbar mengimbau orang tua untuk memperhatikan gejala demam anak dan tidak menggunakan obat sembarangan. Jika anak mengalami demam, segera dibawa ke dokter atau puskesmas. Robi Ham melaporkan dari Padang. Puluhan warga Bungus, Teluk Kabung di selatan kota Padang berunjuk rasa di kantor PLTU Teluk Sirih Rabu siang. Mereka menuntut PLTU mempekerjakan warga setempat sebagai buruh bongkar muat. Warga Bungus, Teluk Kabung telah membentuk koperasi yang diberi nama Raja Wali Sejahtera Bersama sebagai syarat untuk bisa bergabung sebagai tenaga bongkar muat. Namun selama ini, PLTU Teluk Sirih justru memakai tenaga dari koperasi bongkar muat Teluk Bayur. Setelah berdialog selama 3 jam, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa PLTU Teluk Sirih akan melaporkan tuntutan masyarakat tersebut ke PLN untuk mendapatkan persetujuan. Namun kita pada hari ini yaitu alhamdulillah yang kita minta yaitu perlakuan atau hak istimewa mengenai kegiatan TKBM di Koperasi Raja Wali Sejahtera Bersama telah dituangkan dalam notulen rapat, dan ini tindak lanjutnya akan disurati dari PLN Induk untuk bisa diberikannya hak istimewa kepada Koperasi Raja Wali Sejahtera Bersama. Ketua Kerapatan Adat Nagari Bungus membenarkan bahwa tuntutan masyarakat diakomodir. Bahkan PLTU Teluk Sirih berjanji akan menghentikan kerjasama dengan Koperbam Teluk Bayur dan menggantinya dengan Koperasi Sejahtera Bersama yang beranggotakan warga Bungus, Teluk Kabung. Tadi memang bukan disampaikan dua rekanan ya. Pihak dari Koperbam mungkin akan
katakanlah itu dilepaskan, dan karena Koperasi Raja Wali Sejahtera Bersama ini koperasi lengkap, tidak ada kurang satu apapun, dan memang keberadaannya dekat Teluk Sirih, dan masyarakatnya memang masyarakat Bungus Teluk Lebung. Manajemen PLTU Teluk Sirih tak berkenan memberikan keterangan terkait hasil kesepakatan yang dicapai. Lahan pekerjaan yang dituntut oleh warga sebagai buruh adalah bongkar muat batu bara, bongkar muat pasir dan tanah, serta bongkar muat barang-barang peralatan pekerjaan. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Sebatang pohon mahoni yang mempunyai tinggi 20 meter dan diameter 75 cm di Jalan Joni Anwar, daerah Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Kamis pagi tumbang. Pohon ini tumbang menutup jalan disebabkan oleh angin kencang yang melanda daerah itu. Beruntung tidak ada kendaraan yang melintas saat kejadian tersebut. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang bergegas mengevakuasi material pohon yang tumbang menggunakan mesin pemotong. Sebab pohon yang sudah berusia puluhan tahun ini menutup jalan hingga tak bisa dilewati kendaraan. Butuh waktu 1 jam bagi petugas untuk mengevakuasi seluruh material pohon dari badan jalan. Langsung kita kerahkan personil dan kita bisa di Jalan Joni Anwar. Alhamdulillah tidak ada korban atau menimpa kendaraan yang lain karena di pagi hari. Namun pekerjaan ini dapat diselesaikan sampai jam 7:30 pagi. Alhamdulillah semuanya dapat lancar karena pohon ini menghalang jalan, dan ketika kita tidak evakuasi maka untuk orang berpergian aktivitas pagi hari bekerja akan terjadi kemacetan. Cuaca buruk sering melanda Kota Padang akhir-akhir ini, terutama sore dan malam hari. Warga diminta mewaspadai bencana, terutama di daerah-daerah rawan seperti pinggir sungai, kawasan pantai, ataupun lereng-lereng bukit. Robiham melaporkan dari Padang. Jumlah keluarga miskin dengan rumah tidak layak huni di Kabupaten Padang Pariaman masih banyak. Data dari Badan Pusat Statistik tahun lalu, lebih dari 7.000 unit. Dengan jumlah sebesar itu, pemerintah daerah kesulitan untuk memberikan bantuan perbaikan. Namun sekelompok penggiat sosial di daerah itu punya cara lain untuk meringankan beban pemerintah. Mereka membentuk unit pengelola zakat yang dikumpulkan dari sedekah atau donasi dermawan, baik yang berada di kampung ataupun di rantau. Di Padang Pariaman, kegiatan pengumpulan dana secara sukarela ini lazim disebut badonce. Hari Rabu lalu, rumah warga Nagari Awa Malintang, Kecamatan Ampek, Koto Awa Malintang, yang selesai diperbaiki. Rumah yang sebelumnya gubuk dengan dinding dan atap yang sudah bocor, menjadi bagus dan siap dihuni. Rumah semi permanen dengan ukuran 6x8 meter ini dilengkapi dengan dapur dan kamar mandi. Pembangunannya menghabiskan dana 35 juta rupiah. Kalau kondisi rumahnya dulu tidak layak nih, saya sangat gembira sekali melihat keadaan rumah saya dengan keadaan sekarang ini. Dana bedah rumah untuk Ibu Darani ini kita menggalang donasi itu dari ranah maupun rantau. Jadi dengan adanya kebersamaan dari ranah dan rantau, maka bisalah kita membangun rumah Ibu Darani seperti yang kita lihat sekarang ini. Rumah ini merupakan rumah kedua yang diperbaiki unit pengelola zakat Awa Malintang sejak didirikan setahun lalu. Masih ada 40 rumah lagi yang menjadi target mereka untuk segera dijadikan layak huni. Jika setiap nagari di Padang Pariaman juga melakukan hal yang sama, bisa jadi beban berat pemerintah daerah menjadi ringan untuk mensejahterakan warganya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.